merasa berhasil masuk ke e-learning dan merasa terkirim apa yang sudah diisi oleh teman-teman, ternyata nilainya tidak ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bunda Cemanau, semoga kalian sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa banyak sekali ternyata kejadian teman-teman yang merasa sudah melakukan pengisian di website elearning.bps.go.id dan merasa sudah melakukan pengisian di website tersebut selama beberapa kali percobaan dan ternyata nilainya zonk. Zonk dalam artian tidak ada nilai yang keluar. Yang ada adalah nilai strip atau memang tidak ada keluar sama sekali dari database yang sudah di-download oleh admin kabupaten. Singkat cerita, beberapa hari ini setelah kami tes online beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Selasa 21 Maret 2023, setelah itu kami mencoba melihat hasil dari tes online di website elearning.bps.go.id. Dan ternyata seperti yang saya katakan tadi, banyak sekali teman-teman yang nilainya itu tidak keluar. Alasannya kenapa? Sepertinya banyak sekali alasannya. Bisa jadi karena websitenya yang sudah down, servernya, atau bisa jadi karena ketika pengiriman, kan kita itu waktu pengiriman agak lama itu kan, proses mengirimnya lama. Kita merasa sudah terkirim, padahal apa yang kita kirim itu belum masuk ke server. Bisa juga seperti itu. Atau ketika kita mengirim, servernya down dan tidak ada masuk sama sekali sehingga nilainya zonk. Dan parahnya karena di website elearning.bps.go.id tadi tidak memunculkan nilai waktu itu, mungkin ketika memunculkan nilai itu servernya akan tambah berat, akhirnya kan tidak dimunculkan nilai dan pada akhirnya teman-teman banyak yang menduga bahwa apa yang teman-teman kerjakan di website elearning.bps.go.id itu ada nilainya. Teman-teman merasa berhasil, merasa sudah selesai di tes wawancara online. Tapi ternyata tidak. Dari kurang lebih 300 peserta di kabupaten kami, itu ternyata yang ada nilainya hanya setengahnya, hanya 150 orang. 150 orang tadi walaupun keluar, itu ada yang nilainya keluar, tapi ada yang nilainya itu strip. Strip dalam artian tidak ada nol, tidak ada apa-apa, dan hanya strip. Strip artinya sama saja dengan tidak ada apa-apa kan, sama saja dengan posisi nilai teman-teman yang tidak keluar. Nah, tindak lanjutnya apa? Beberapa malam yang lalu, tepatnya Kamis malam atau Rabu malam, itu kami melakukan tes susulan. Susulan dalam arti untuk teman-teman yang nilainya keluar tapi di bawah 50. Itu diprioritaskan di beberapa hari yang lalu. Dan setelah kami lihat lagi bahwa nilai itu hanya 50% yang ada nilainya, akhirnya kami mengajukan kabupaten kami ke admin provinsi untuk diteruskan ke pusat untuk melaksanakan tes kembali. Dan kami minta jadwalnya malam. Memang akan ada nanti jadwal di 28 Maret 2023, yaitu hari Selasa nanti, tapi sudah saya bayangkan di 28 Maret itu nanti seluruh Indonesia kembali dan saya berasumsi bahwa kejadiannya nanti server akan down lagi. Sehingga kami mengajukan untuk di wilayah kabupaten kami itu susulannya ada kembali di malam jam 9 malam sampai dengan jam 12 malam. Karena beberapa malam yang lalu ketika susulan itu webnya cenderung stabil kalau malam. Nah, apa yang ingin saya sampaikan pada teman-teman? Yang ingin saya sampaikan di sini adalah teman-teman mungkin boleh saja merasa senang bahwa apa yang teman-teman kirim itu sudah masuk. Itu enggak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah ketika teman-teman merasa sudah masuk tapi nilainya itu di bawah 50 atau malah tidak keluar sama sekali. Itu yang harus teman-teman antisipasi ketika tiba-tiba ya, ketika dalam artian kabupaten kotanya itu berbijaksana untuk adminnya untuk menyarankan koseka-kosekanya peserta dari kecamatan itu untuk ujian susulan. Itu ketika ada ujian susulan, nama teman-teman akan diusulkan untuk ujian susulan beserta dengan email yang teman-teman gunakan waktu daftar di
Rekrutmen Petugas Sensus Pertanian 2023. Dan setahu saya email ini bisa beda dengan email di Sobat. Nah, teman-teman nanti jika, seperti kata saya tadi, jika kabupatennya berbijaksana, adminnya itu menghubungi teman-teman kembali atau teman kosekanya untuk menghubungi teman-teman kembali mengenai tes ujian susulan, maka teman-teman siapkan diri untuk susulan kembali. Karena itu artinya ada dua kemungkinan tadi. Yang pertama, nilai teman-teman di bawah 50, atau yang kedua, nilainya tidak keluar. Nah, nilai tidak keluar ini ternyata sudah jadi masalah nasional, sudah ditanyakan ke pusat kenapa, dan pusat sendiri pun bingung kenapa nilainya bisa hilang, kenapa orang-orang yang sudah tes itu nilainya banyak nggak keluar, dan masalah-masalah program yang mungkin di luar kuasa kita. Nah, jadi teman-teman harus bersiap diri ketika dihubungi untuk ujian susulan, dan semoga saja di kabupaten teman-teman nanti ujian susulannya juga mintanya di sesi malam, jangan di tanggal 28 Maret, karena 28 Maret itu finalnya, artinya terakhirnya lah kita melakukan tes online. Setelah itu sudah tidak ada tes online lagi. Karena kenapa? Ketika beberapa malam ini gagal, nanti kita bisa coba lagi di 28 Maret 2023. Jadi untuk teman-teman yang memang merasa nilainya mungkin tidak yakin, atau mungkin merasa dari awal itu terkirim tapi kan tidak tahu nilainya, ya dari sekarang ya persiapkan diri kembali untuk ikut tes ujian ulang di website elearning.bps.go.id. Dan seperti biasa prosesnya seperti teman-teman masuk kemarin. Dan pesan saya satu lagi adalah tolong gunakan nama asli. Karena pengalaman saya meriksa beberapa hari yang lalu, yang daftar ujian online di website elearning.bps.go.id namanya aneh. Ada nama orang serial anime, ada nama orang yang berupa Bang Pur, ada nama orang yang di luar logika kita lah. Ya, jadi seperti main-main gitu. Padahal akhirnya kami sendiri yang bingung, ini punya siapa sih email, ini punya nyarinya gimana kami kalau nggak tahu ini punya siapa, ini nggak ada yang mengklaim, jadi nilainya mau diapain? Itu bukan kesalahan dari kami lagi ketika teman-teman diminta nama malah memasukkan data serial anime. Mana tahu kami ada orang namanya serial anime, karena di database, di daftar pendaftaran awal tidak ada yang namanya serial anime. Adanya memang nama manusia bener. Kita tahu serial anime adalah serial kartun. Nah, tidak mungkin ada nama orang serial anime di zaman dia lahir dulu di tahun 80-90-an, orang tuanya sudah kenal serial anime. Itu sesuatu yang out of the layer, outlier lah istilahnya kalau di statistik. Jadi tolong gunakan nama asli agar adminnya atau penanggung jawab kegiatan sensus di kabupatennya tidak bingung memasukkan itu ke nilai siapa. Karena dengan teman-teman menggunakan nama yang saya mau teman-teman tadi, akhirnya kami harus bekerja kembali, mencocokkan, menanyakan dengan koseka si A, si B, si C, ada nggak yang merasa petugasnya ini namanya serial anime. Nah, akhirnya kan kami bingung juga, dan akhirnya mengeluarkan tenaga ekstra untuk menerjemahkan nama tersebut milik siapa. Karena ketika tidak diterjemahkan nanti yang bersangkutan sudah ujian loh. Nah, nilainya sudah ada, bagus lagi. Nah, kalau nggak ada yang mengklaim kan sayang. Artinya kalian juga akan kerja dua kali ketika apa yang teman-teman sudah lakukan nilainya ada, tapi kalau teman-teman buat namanya serial anime, itu adalah sesuatu yang memberatkan banyak orang. Itu tolong dipikirkan kembali. Jadi tetap semangat, semoga teman-teman bisa, dan semoga nilai teman-teman yang sudah ujian kemarin itu keluar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.